Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad dan haul masyayikh sedesa Mayong Lor yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jepara rahimakumullah. Malam hari ini kita hadir di satu acara, ada maulid, ada haul. Pertanyaan sederhananya barangkali adalah, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya, sementara kiai yang diperingati hari kematiannya atau haulnya? Kenapa tidak sama dengan Nabi yang diperingati maulidnya? Jawabannya adalah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad kenapa yang diperingati maulidnya? Karena dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia terjamin kebaikannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikatakan maksum. Apa itu maksum? Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Nabi Muhammad tidak mungkin masuk neraka, dan baginya pasti surga. Maka dari awal sudah diperingati maulidnya. Kenapa kalau kiai yang diperingati haulnya bukan maulidnya? Karena banyak kiai-kiai besar, bahkan wali-walinya Allah, ketika dia lahir biasa-biasa saja, tetapi mempunyai kematian yang luar biasa. Ini artinya apa? Kita tidak mungkin seperti Nabi. Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Kita setiap hari bergelimang dosa. Cuman satu hal, bahwa haul mengajarkan optimisme. Di mana banyak orang yang terlahir biasa-biasa saja, tetapi ternyata ketika meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Maghfurlah Sayyikhina wa Murabbi Ruhina Mbak Maimun Syubair, beliau mengatakan apa? Kalau ingin melihat kemuliaan seseorang, bukan di saat dia hidup, tapi lihatlah di saat dia mati. Banyak orang yang hidupnya mulia, tapi matinya terlunta-lunta. Banyak orang yang matinya, mohon maaf, hidupnya terhormat, tetapi mohon maaf ketika meninggalnya bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan kematian yang baik? Jawabannya adalah, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma'matu. Manusia itu oleh Allah dimatikan sebagaimana dia dihidupkan, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Saya ulangi, manusia dimatikan sebagaimana dia hidup, dan dimatikan sebagaimana dia mati. Jadi kalau Anda 24 jam amalnya baik, insya Allah jaminan matinya akan baik. Amin. Kalau saya tiap hari ngaji, saya punya harapan pengen dimatikan dalam keadaan pengajian. Sekedar informasi Bapak Ibu, seminggu ini saya sakit. Hari Jumat kemarin saya di Surabaya mau berangkat ke Kalimantan. Badan saya drop. Dokter bilang sama saya, Gus Miftah tolong istirahat dulu di rumah sakit. Saya bilang sama dokter, dokter please jangan minta saya untuk istirahat.
Kenapa Gus? Sudah janji saya dengan jamaah untuk datang. Tolong jangan diminta saya istirahat. Dokternya bilang, Gus minta sakit, gak apa-apa. Karena saya ingat manusia akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Saya punya kawan namanya Aunur Rafiq Lil Firdaus. Siapa dia? Terkenal dengan nama Opik Tomboati. Ibunya seorang hafidhatul Quran. Satu ketika ibunya bertanya kepada saya, Gus, apakah kalau saya biasa tartil Quran, mati saya dalam keadaan membaca Quran? Wallah, benar Bu. Dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya dulu punya teman namanya almarhum Gitarolis. Beliau pernah melakukan molimo, semuanya penyakit masyarakat pernah beliau lakukan. Tapi satu saat beliau ketemu sama saya tanya, Gitarolis, cita-citamu apa? Saya ingin meninggal hari Jumat dalam keadaan berdakwah, dan ternyata Allah kabulkan. Gitarolis meninggal pada hari Jumat dan dalam keadaan berdakwah. Ketika saya tanya, Gitarolis, kenapa Anda ingin mati di hari Jumat? Supaya yang mensolatkan jenazah saya banyak. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kalau 24 jam ibu-ibu taat sama suaminya, bisa jadi kematian di saat taat dengan suamimu. Tapi kok ada ibu-ibu mayong lor, setiap hari berani sama suaminya, ngeyel sama suaminya, hati-hati, matinya dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Kok sama suaminya, Pak, mati dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Cewek yang ngeyel biasanya jilbabnya coklat. Oh, ada yang coklat di sini. Yang jilbabnya putih, insya Allah lebih parah. Maka kemudian apa? Saya seringkali mengatakan saya ngiri, saya iri dengan orang-orang yang diperingati kematiannya. Kenapa? Karena walaupun jasad mereka sudah tidak ada, tapi senantiasa masih dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Itulah kenapa kemudian kita membaca satu ayat dalam surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya apa? Kenapa para wali, para kiai diperingati haulnya? Karena ada bekas kebaikan yang ditinggalkannya. Kenapa sampai hari ini makamnya Gus Dur nggak pernah sepi? Karena banyak kebaikan dan bekas-bekas kebaikan yang Gus Dur tinggalkan. Dulu Gus Dur meninggal dunia, mohon maaf, mampu mengeluarkan APBN 300 miliar untuk membangun jalan dan sarana di Jombang. Saat itu lurah-lurah demo minta dana desa 1 miliar, tidak dikabulkan. Coba Anda lihat, yang mati mampu menurunkan 300 miliar, sementara yang hidup minta 1 miliar saja tidak dikasih. Pertanyaan saya, lebih hebat yang mati apa yang hidup? Yang mati. Orang mati malam hari ini kita peringati haulnya, masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Coba gara-gara haul, panggungnya laku, sound systemnya laku, tendanya laku, konsumsinya, kiainya. Artinya apa? Orang hidup ini ketika meninggal dunia, yang akan diingat adalah asarnya. Apa itu asar? Bekas-bekas kebaikannya. Itulah alasan kenapa hidup ini diperintah oleh Allah, tugasnya hanya untuk membuat cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita.
Bapak Ibu datang ke sini dalam membuat cerita. Panitia pengajian membuat pengajian malam hari ini dalam membuat cerita. Dan yang perlu Anda ingat adalah cerita yang akan disukai oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik. Itulah alasan kenapa Al-Quran mengatakan Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang baik. Jadi lurah baik dicintai oleh masyarakatnya. Ada Pak Lurah di sini? Mana orangnya? Oh, di sana. Halo Pak Lurah. Muah. Jadilah lurah yang baik dengan cerita yang baik, maka akan diingat-ingat oleh warganya. Betul? Jadilah lurah yang amanah dan jujur, maka akan dicintai oleh warganya. Begitu muncul BLT dari pusat, data dari pusat penerimanya 10, ternyata yang dibawa Pak Lurah penerimanya 20. Muncul BLT Pak Lurah mumet ndase. Ini yang dipakai data dari pusat atau data dari desa. Saking mumetnya Pak Kepala Desa, apa yang terjadi? Yang dibagi bukan siapa-siapa, tapi saudara-saudaranya. Umpamanya. Tapi itu kepala desa di daerah sana. Kalau di daerah sini, insya Allah. Kok kamu bilang sama? Itu benar. Jadi lurah itu gak enak Pak Lurah. Kalau benar jarang dipuji, kalau salah siap-siap dicaci, mati. Pak Lurah gak usah baper, biasa saja Pak Lurah. Kalau ada warga masyarakat membicarakan Pak Lurah sakit hati, itu yang salah Pak Lurah. Kenapa? Karena Pak Lurah lah yang memindahkan kalimat dari telinga Pak Lurah ke dalam hati Pak Lurah. Betul? Makanya jadi pejabat tidak boleh baperan. Konsepnya apa Pak Lurah? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga dengan kedua tangan kita. Sing perlu mau tutup kupingmu, ora cangkeme warga. Itu asar yang baik maupun asar yang buruk. Satu ketika saya ketemu dengan Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama beliau sama-sama prof. Kiai Said Profesor, Gus Miftah provokator. Beliau bilang sama saya begini, Gus Miftah, mbok jenengan segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau besok Gus Miftah mati, yang akan diingat-ingat oleh orang itu bukunya, tulisannya. Saya bilang, Pak Kiai Said, mohon maaf. Kalau Kiai zaman dulu itu wajib punya buku. Kenapa? Karena mereka mati akan dilihat dari tulisan-tulisannya. Sekarang akan banyak asar, akan banyak bekas di luar buku. Apa? Postingan medsos, YouTube, apalagi Gus Miftah Kiai viral. Coba Anda lihat postingan di NO Kreatif. Siapakah warga NU, mohon maaf, siapakah dai NU yang paling banyak followernya? Gus Miftah nomor 1. Kamu nanya. Sehingga apa? Artinya saya pengen kemudian di antara kita yang punya medsos meninggalkan asal yang baik. Kalau toh postingnya yang baik. Saya selalu mengingatkan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul. Kalau yang penting posting, mohon maaf, sekedar mengincar dan mengejar keviralan. Cerita sudah membuktikan begitu banyak orang yang viral tahu-tahu hilang. Apalagi viralnya karena sensasi, bukan prestasi. Saya kadang-kadang di TikTok nggak habis pikir, Pak. Ada mbak-mbak pakai jilbab, tahu-tahu kotaknya dibuka. Hai guys. Coba Anda lihat kasus viral terakhir. Mbak-mbak kebaya merah. Kok Gus
saya tidak sengaja lihat. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Jadi mas, pertanyaan saya, viral apa enggak? Viral. Pertanyaannya, viralnya itu prestasi apa sensasi? Sensasi. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Kenapa? Karena bermasalah. Saya bilang, kalau kemudian kita mendengar kalimat ini, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Di dalam dunia medsos, jadilah mu'rab bukan mabni. Jadilah orang yang dinamis, bukan statis. Jadilah trendsetter, bukan follower. Jadilah imam, bukan makmum. Jadilah problem solver, bukan troublemaker. Jadilah orang yang optimis, bukan pesimis. Artinya apa? Semua orang bisa membranding diri kita masing-masing. Saya punya kawan, banyak pengusaha televisi. Mereka dulu mengatakan apa Pak? Mau bikin televisi, habis modal yang dibutuhkan 500 sampai 1 triliun. Coba sekarang semuanya warga Mayong berpotensi punya TV masing-masing. Melalui apa? Melalui HP masing-masing, termasuk HP-mu. Maksud saya apa? Asar-asar yang kita tinggalkan, bekas-bekas yang kita tinggalkan, bisa menjadi jariah kebaikan bagi kita, bukan jariah dosa yang kita tinggalkan. Saya bilang, Dok, kamu boleh nonton drama Korea, tapi please, stylemu, gayamu gak usah ikut-ikutan artis Korea. Ya kalau babak Korea pakai pakaian yang minim, seksi, kulitnya putih-putih mulus-mulus, lacak jeporo. Sudah cantik-cantik berjilbab dengan pakaian tertutup, kenapa stylenya ikut-ikutan artis Korea? Nonton drama Korea silakan, tapi gak usah ngarep-ngarep punya pacar band Korea. Ingat, kamu itu hanya korban drama. Yang cowok juga begitu. Gak perlu ganteng kayak artis Korea supaya dapat istri cantik. Ingat, di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat. Betul? Saya mau tanya sama mbak-mbak yang termasuk santri berjilbab putih. Mana yang kamu pilih? Good looking apa good rekening? Good rekening. Cowok harus ingat, cewek itu hobinya cuma 3. 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 Menjadi jariah bagi pelakunya. Baik itu asar yang baik maupun asar yang buruk. Satu ketika saya ketemu dengan Kiai Said Akil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama beliau sama-sama prof. Kiai Said Profesor, Gus Miftah provokator. Beliau bilang sama saya begini, Gus Miftah, mbok jenengan segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau besok Gus Miftah mati, yang akan diingat-ingat oleh orang itu bukunya, tulisannya. Saya bilang, Pak Kiai Said, mohon maaf. Kalau Kiai zaman dulu itu wajib punya buku. Kenapa? Karena mereka mati akan dilihat dari tulisan-tulisannya. Sekarang akan banyak asar, akan banyak bekas di luar buku. Apa? Postingan medsos, YouTube, apalagi Gus Miftah Kiai viral. Coba Anda lihat postingan di NU Kreatif. Siapakah warga NU? Mohon maaf, siapakah dai NU yang paling banyak followernya? Gus Miftah nomor 1. Kamu nanya. Siapa?
Saya pengen kemudian di antara kita yang punya medsos meninggalkan asar yang baik. Kalau toh postingnya yang baik. Saya selalu mengingatkan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul. Kalau yang penting posting, mohon maaf, sekedar mengincar dan mengejar keviralan. Cerita sudah membuktikan begitu banyak orang yang viral tahu-tahu hilang. Apalagi viralnya karena sensasi, bukan prestasi. Saya kadang-kadang di TikTok nggak habis pikir, Pak. Ada mbak-mbak pakai jilbab, tahu-tahu kotaknya dibuka. Hai guys. Coba Anda lihat kasus viral terakhir. Mbak-mbak kebaya merah. Kok Gus Miftah tahu? Saya tidak sengaja lihat. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Jadi pas mata saya melotot tidak kelihatan. Pertanyaan saya, viral apa enggak? Viral. Pertanyaannya, viralnya itu prestasi apa sensasi? Sensasi. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Kenapa? Karena bermasalah. Saya bilang, kalau kemudian kita mendengar kalimat ini, wa ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Di dalam dunia medsos, jadilah mu'rab bukan mabni. Jadilah orang yang dinamis, bukan statis. Jadilah trendsetter, bukan follower. Jadilah imam, bukan makmum. Jadilah problem solver, bukan troublemaker. Jadilah orang yang optimis, bukan pesimis. Artinya apa? Semua orang bisa membranding diri kita masing-masing. Saya punya kawan, banyak pengusaha televisi. Mereka dulu mengatakan apa, Pak? Mau bikin televisi, habis modal yang dibutuhkan 500 sampai 1 triliun. Coba sekarang semuanya warga Mayong berpotensi punya TV masing-masing. Melalui apa? Melalui HP masing-masing, termasuk HP-mu. Maksud saya apa? Asar-asar yang kita tinggalkan, bekas-bekas yang kita tinggalkan, bisa menjadi jariah kebaikan bagi kita, bukan jariah dosa yang kita tinggalkan. Saya bilang, Dok, kamu boleh nonton drama Korea, tapi please, stylemu, gayamu gak usah ikut-ikutan artis Korea. Ya kalau mbak-mbak Korea pakai pakaian yang minim, seksi, kulitnya putih-putih mulus-mulus, lah cah Jeporo. Sudah cantik-cantik berjilbab dengan pakaian tertutup, kenapa stylenya ikut-ikutan artis Korea? Nonton drama Korea silakan, tapi gak usah ngarep-ngarep punya pacar band Korea. Ingat, kamu itu hanya korban drama. Yang cowok juga begitu. Gak perlu ganteng kayak artis Korea supaya dapat istri cantik. Ingat, di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat. Betul? Saya mau tanya sama mbak-mbak yang termasuk santri berjilbab putih. Mana yang kamu pilih? Good looking apa good rekening? Good rekening. Cowok harus ingat, cewek itu hobinya cuma 3. Ngemil, ngemol, ngomel. Kenapa ulama-ulama itu begitu meninggal dunia masih diperingati hari kematiannya? Karena ada asarnya. Kenapa orang-orang baik diperingati haulnya? Karena ada asarnya. Bung Karno, Bung Hatta. Coba Anda lihat. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, maka namanya harum. Dibuat nama bandara Soekarno Hatta.
Dibuat nama jalan, Soekarno. Dibuat nama stadion, Gelora Bung Karno. Bukankah kita juga punya harapan ketika kita meninggal dunia dikenang oleh orang-orang sepeninggal kita? Yang akan dikenang adalah cerita yang baik. Seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan? Maka kalau ada mbahnya mati meninggalkan kebaikan, mohon maaf, anak cucunya pasti bangga menceritakan kebaikan-kebaikan mbahnya. Mbahku sapa wae, mbahku tahu dadi lurah ning Mayong Lor. Wapi, jadi lurah disukai oleh warga. Jadi lurah dicintai oleh warga, akan mendaji cerita. Tapi sebaliknya, kalau mbah yang meninggalkan keburukan, anak cucunya tidak akan berani menceritakan keburukan mbah-mbahnya. Ngopo iseng, coba mbahmu di PKI, gak akan pernah diceritakan. Malu. Tapi kalau saya bangga menceritakan mbah saya, kenapa? Karena mbah saya orang baik. Siapa mbah saya? Muhammad Besari Ponorogo. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonali, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Muhammad Besari sampai Miftah nomor 9. Muhammad Besari masih punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursad, makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Susuhunan Wirasmoro punya bapak namanya Panembahan Raworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Tata. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Karena mbahnya baik. Walaupun saya malu menceritakan mbah saya. Kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak mbah saya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Anda tahu siapa murid dari Mbah Hasan Besari? Namanya adalah Ontowiryo. Siapa itu Ontowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Kuas Larong Pangeran Diponegoro. Itu mbah saya, punya murid Pangeran Diponegoro. Makanya kalau saya menceritakan mbah saya, walaupun mbah saya baik, saya malu. Kenapa? Mbah saya santrinya Pangeran Diponegoro, Gus Miftah santrinya PSK. Karena aku malu. Mereka yang mati saja masih dipuja-puja dengan segala doanya. Kenapa? Karena nilai manfaat yang diberikannya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih hidup tidak bisa memberikan nilai manfaat bagi orang lain? Coba kita di sini di Pantura banyak wali. Anda kalau masuk makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo, coba Anda lihat siapa yang diberikan manfaat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Semua penjual di area makam laku gara-gara orang mati. Saya pernah ke makamnya Gus Dur, bahkan sering. Anda tahu kota infak yang ada di makamnya Gus Dur 1 bulan bisa nyumbang panti asuhan 300 juta. Kota infak yang ada di makamnya Gus Dur. Apakah hanya panti asuhan yang mendapatkan manfaat dari Gus Dur? Tidak. Coba Anda lihat, orang Mayong Lor pengen ziarah ke Jombang, bisnya laku, cateringnya laku, pom bensinnya laku. Jadi menumbuhkan rasa malu. Mereka yang sudah meninggal saja masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Kenapa kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Betul? Maka saya berdoa Pak Lurah jadi lurah yang baik, amin. Warga jadi warga yang baik, amin. Banser jadi banser yang baik, amin. Santai le, aku kemarin tanya, Gus, betul lebih cinta mana? Banser, TNI, apa Polri? Saya jawab Banser. Kenapa? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser gak ada yang masukkan SK-nya bank untuk hutang. Gak usah tepuk tangan. Kenapa Banser gak memasukkan SK-nya untuk hutang? Karena SK-nya gak laku. Ada-ada saja. Gak laku, Pak.
Mosok utang ning bank aku SK Banser. Tapi yakinlah besok kiai masuk surga yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Pokoknya I love you full Banser. Mbak-mbak kayak jilbab putih kalau menikah tolong menikahlah dengan Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Menumbuhkan rasa malu. Kemudian yang kedua apa? Mereka yang telah meninggal dunia mempersatukan. Coba Anda lihat. Hari ini warga kampung Mayonglor, bahkan mereka yang bermusuhan, mereka bersatu gara-gara haulnya Mas Sayyid malam hari ini. Tepuk tangan untuk hal malam hari ini. Coba. Begitu orang masuk makam, mau dia musuhan sama temannya, Pak, dikirnya tetap sama. Begitu Mbak Mudinya Abdul Dikri falam anahu la ilaha illallah, yang bermusuhan saja tetap sama-sama membaca la ilaha illallah. Paling yang beda cuma gerakan kepalanya toh. Iya Pak, orang dikirnya itu sama, yang beda cuma gerakannya Pak. Coba Anda perhatikan kalau orang tahlil ada macam-macam. Ada yang Abdul Dikri falam anahu mantu-mantu toh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang miring Pak. Allahu dzikri wa anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing kaya entung dilor iki. Allahu dzikri wa anahu la illallah, la illallah, la illallah. Ada Bu seperti itu? Ada. Sing mantep yo. Allahu dzikri wa anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing coba apa yo ono. Allahu dzikri wa anahu la illallah, la illallah, la illallah. Sing kaya entung yo ono. Sing kemayu ne ra. Allahu dzikri wa anahu la ilaha illallah, la ilaha. Kita ini wong kene. Modin sarip. Wong kene mudine jenenge sarip. Sarip. Aja sia-sia karo modin, Pak. Awakmu ku lagi mantu polisi banggane ra omong. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Begitu takoni, mantumu sapa? Modin. Modin itu penting, polisi penting, Modin kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Modin. Tentara mati yang bungkus siapa? Modin. Lurah mati yang bungkus siapa? Modin. Modin mati bungkus deh. Hidup Pak Modin. Saya wangi deh. Jadi apa? Orang yang mati saja mempersatukan. Kenapa kita yang hidup kok congkrah? Maka kita diingatkan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Hari ini kita cinta dengan maulid, kita cinta dengan haul. Ingat, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Maka satu, menumbuhkan rasa malu. Dua, mempersatukan. Saya harap dengan pengajian kita malam hari ini, haul dan maulid, insya Allah mempersatukan warga Mayonglor. Amin Allahumma amin. Saya dilihat di sini ada Plang Al Anwar, pondok pesantren, jamiah. Tolong, di mana ada pondok pesantren, tolong disupport, tolong dibantu, tolong didoakan. Pondok-pondok ini yang akan menyelamatkan generasi kita. Kenapa? Karena akan melahirkan santri-santri yang luar biasa. Kalau kamu tidak bisa membantu dengan uang, tolong dibantu dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, tolong dengan doa. Pilihannya cuma 3. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, nyumbang.
Wa man kana lahu, mohon maaf, mulang. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Lalu pengajian podo berupa pilihan nyumbang kita cuma 3. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wis orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Ada. Jenenge sapa? Akhirnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dicintai Nabi dengan maulid ini, amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah dari hal ini, amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30, saya harus segera meninggalkan tempat ini untuk berpindah ke tempat yang lain. Kita baca Hasbi Rabbi Jallallah 3 kali, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita, amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Seluruh panitia dan masyarakat Mayang matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.